Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Poton TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore ini kami sampaikan kajian tentang akhir zaman yang berkaitan dengan akidah, perilaku umat manusia di akhir zaman ini, tentang jahiliyah wa syirki. Dari Poton TV tidak henti-hentinya menyampaikan hal yang demikian, karena memang penyakit atau persoalan umat di akhir zaman ini yang terjadi adalah karena sirkopi, karena perilaku-perilaku yang dialami turun-temurun menjadi sebuah kebudayaan, tetapi yang berimplikasi kepada negatif karena umat di akhir zaman ini meskipun beriman, bertauhid, tetapi terkait dengan akidahnya itu yang sering terjadi tergelincir. Yang pertama akibatnya karena tidak tahu, yang kedua tahu tetapi menyembunyikan, yang ketiga adalah memang disengaja. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dalam siklus kehidupan di alam dunia di akhir zaman ini, umat muslim khususnya di seluruh dunia ini kurang meyakini, kurang mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat Al-Quran, tetapi umat cenderung kurang mempercayainya, sehingga dalam bentuk-bentuk yang mengacu kepada amalia-amalia untuk menjalani kehidupan yang sejatinya, cenderung mereka menafikan Al-Quran dan mencari sesuatu yang sejatinya telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya Allah menciptakan hal yang gaib untuk umat manusia, wajib untuk diimani, karena hal yang gaib adalah juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia cenderung tergelincir untuk mengetahui hal yang gaib yang tidak semestinya itu dinalar pakai akal logika manusia, yang akhirnya telah terjadi persekutuan dengan jiniyah, dan manusia meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Oleh karena itu, penyakit di akhir zaman ini yang kita tekankan adalah syirik khafi, di mana bahwa kita dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini wajib seyoginya kita bersyariat, karena memang makhluk manusia itu tidak lepas dari itu. Oleh karena itu di Islam pun diyakini bahwa segala sesuatu untuk menjalankan kehidupan di alam dunia ini, petunjuknya atau
takarannya, ukurannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk yang syariatnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena perkembangan zaman dari generasi tabi'in sampai sekarang ini, para ulama, para kiai cenderung dan kurang meyakini petunjuk yang ada dalam Al-Quran, sehingga menciptakan kitab-kitab yang dinarasikan oleh para ulama, para kiai, yang sesungguhnya tingkat akurasinya jelas itu tidak sesuai dengan Al-Quran, karena itu bukan Al-Quran, karena itu sebuah pendapat, sebuah fatwa, meskipun merujuk pada Al-Quran, tetapi pengembangan narasinya masing-masing dari kitab itu akan berbeda. Baiklah, terkait dengan akidah atau perilaku, itu sesungguhnya adalah yang mengetahui atau yang menjalani adalah secara personality, person to person. Jadi tidak mungkin perilaku seseorang antara satu dengan yang lain sama, pasti akan berbeda dan punya rahasia yang berbeda juga. Oleh karena itu, kecenderungan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tentang konstruksi manusia yang terdiri dari jasad, sukma, dan ruh, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ketika Allah menciptakan manusia dan lahir di dunia ini. Sehingga ketika pada saatnya, pada waktunya, Allah pun akan memanggil umat manusia untuk kembali kepadanya. Berkaitan dengan itu, seyogianya apa yang menjadi 3 pilar tadi, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya 3 pilar itu akan kembali dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Artinya jangan sampai kullu nafsin dha'iqatul maut, kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia secara lahiriah, tetapi ketiga komponen tadi yang satunya tidak bisa kembali ke jalannya, yaitulah yang dinamakan sukma, yang hilang dari bil jasad dan rohnya. Sehingga apa yang dialami oleh manusia hidup di alam dunia itu bukan menjadi manusia yang sejatinya, tetapi manusia yang sudah bersekutu kepada hal-hal yang gaib, yang mestinya harus diimani, diyakini, tetapi kita tergelincir dan tertipu daya karena amalia-amalia kita yang pada waktu proses kehidupan di alam dunia jauh daripada esensi Al-Quran. Dari Buton TV tidak henti-hentinya untuk mengabarkan kepada umat bahwa di akhir zaman ini kecenderungan manusia berperilaku syirik dan akhirnya mendustakan Allah itu sudah masif dan menyeluruh. Bahkan kalau kita diambil sebuah kesimpulan dari umat manusia dalam dunia ini, baik dari ulama maupun umaroh, sudah tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diluruskan perilakunya, sehingga bangsa maupun negara ini menjadi rusak. Yang pertama berperan adalah dari faktor pemimpin kita. Meskipun pemimpin kita ini
juga sama halnya kembali kepada manusia biasa. Tetapi paling tidak seorang pemimpin harus bisa minimal bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang terjadi, kerusakan-kerusakan umat sekarang cenderung masif dan sulit untuk dinalarkan secara logiknya, logika manusianya. Karena yaitu faktor amaliyah dari perilaku mereka ini yang cenderung menyekutukan Allah, yang dipicu. Yang pertama adalah karena tidak tahu, yang kedua tahu tetapi mendustakan ayat Allah sesuai dengan surat Al-A'raf 177. Jadi mengerti, dan ini biasanya dilakukan, diyakini, dijalani oleh para ulama, para kiai, terutama tokoh-tokoh agama, sehingga kerusakan umat dipicu dari itu. Yang ketiga adalah memang faktor disengaja, jalan pintas untuk berproses menjadi nafsu yang dia kendaki. Termasuk di kejadian di akhir zaman ini, secara menyeluruh masyarakat adanya kegelisahan dalam kehidupan, ketidaktenangan, tidak fokus pada lahiriah. Karena yang namanya jahiliyah fisyirki itu, yang pertama adalah jiwanya belum terancam, tapi yang kedua jiwanya juga sudah mulai terancam. Nah, ini dari kaitan jiwa yang belum terancam ini yang mereka meyakini bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Yang kedua adalah yang jiwanya sudah mulai terancam. Nah, ini biasanya dari hal-hal syirik yang berkaitan dengan kesaktian, syariat kesaktian, syariat pesugihan, dan syariat tahta jabatan, yang cenderung orang bersekutu dengan jahiliyah fisyirki, yaitu jiniyah, siluman dan sebagainya, yang secara narasinya terkadang para pelakunya tidak paham, tetapi yang paham adalah dari para gurunya, baik dari para ulama, para kiai, ataupun para supranatural. Dari sisi ulama selalu mengatakan bahwa ini adalah khodam. Khodam adalah, menurut kajian mereka, adalah gaib pendamping. Gaib pendamping yang diyakini oleh mereka itu pasti dari bangsa jiniyah. Tetapi mereka berpendapat bahwa itu adalah malaikat. Fungsi malaikat bukan untuk itu. Sehingga bagaimana ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika Allah akan mengambil manusia yang demikian ini, dipastikan karena bersekutu dengan hal-hal yang gaib negatif itu, sehingga semuanya akan hilang. Dan itulah amanah yang diberikan Allah kepada umat manusia ketika lahir, hilang, tidak sempurna, dan tidak bisa kembali menjadi tiga pilar itu. Dan bagaimana menurut pandangan atau birohnya untuk menyelesaikan itu? Yang sering terjadi di masyarakat, baik praktisi ruqyah syar'i maupun supranatural dan sebagainya, hanya di wilayah gaibiyah. Gaib sama gaib itu kong kali kong. Ketika ada di masyarakat itu meruqyah seseorang dengan lafal Al-Quran atau bahasa Arab dan sebagainya, coba kalau peruqyah itu tidak ada faktor jiniyah dalam raganya, apakah itu bisa? Sangat tidak mungkin. Karena fungsi Al-Quran, fungsi surat-surat yang di Al-Quran itu bukan
untuk itu. Wah, ini yang akhirnya salah dalam penerapan dan mereka pun akan tergelincir kepada jahiliyah fisirki. Dan yang kedua, dengan metode yang semacam itu dipastikan tidak mungkin akan sempurna, karena bagaimana ketika gaib itu disuruh keluar dengan lafal-lafal surat-surat ruqyah itu, dan peruqyah bagaimana bisa mengambil sukma itu dikembalikan kepada raganya. Nah, ini yang masih misteri, yang akhirnya dalam mengambil sebuah contoh untuk memposisikan terkonfirmasi bahwa sukma itu ada di raga kita, ini yang tidak bisa disampaikan oleh mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi gejolak manusia, kehidupan di alam dunia di akhir zaman ini akhirnya cenderung terakumulasi kepada jahiliyah fisirki yang tidak pernah selesai. Yang terjadi secara lahiriah, secara gambaran yang nyata di kehidupan di alam dunia adalah tidak ada sebuah kebenaran yang secara mestinya bisa kita analisis secara logika bisa diselesaikan, tetapi ternyata tidak akan pernah selesai. Ini dari Buton TV, dari dulu zaman senior kita Pak Kiai Ahmad Ramadan menyampaikan beberapa kali, fungsi dan tujuan kita adalah hanya membantu bagaimana meluruskan akidah itu yang sejatinya, karena yang sejatinya itu adalah yang tidak terkonfirmasi kepada hal-hal jiniyah, termasuk apa yang terjadi di masyarakat negeri ini tidak pernah selesai, karena memang 90% dari umat manusia dalam dunia ini kurang lebihnya sukmanya pada hilang. Hilang itu dipicu karena perilakunya turun temurun dari dosa-dosa keturunan lahiriah yang dialami oleh para leluhur kita sampai sekarang menjadi sebuah tradisi. Marilah dengan kita menyampaikan yang demikian, mudah-mudahan ini bisa digambarkan atau bisa diimplementasikan kepada umat. Marilah dicek sukma kita apakah masih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apakah sudah lepas dari raga kita karena perilaku kita. Tentunya Buton TV selalu membuka kepada umat manusia di seluruh Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Kita bisa mengecek sukma kita apakah benar tergelincir kepada jahiliyah fisirki atau tidak. Sesungguhnya kami membuka diri untuk membantu dimanapun Anda berada, karena ruqyah atau cara pendeteksian yang kami lakukan adalah bukan semacam ruqyah syar'i atau yang terjadi di masyarakat di lapangan. Karena pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sukma itu bisa dikembalikan kepada raganya, dan itu menjadi salah satu tugas kami di Buton TV di akhir zaman ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan kajian atau renungan mengapa kehidupan kita di alam dunia ini yang pada akhir zaman ini tentunya semakin semrawut, semakin tidak terkontrol, semakin jiwa kita ini bukan menjadi jiwa yang sejatinya, yang telah ditakdirkan
Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dan Allah mentakdirkan manusia adalah makhluk yang suun politikon, berjiwa sosial tinggi dan berintegritas, karena kejernihan pola berpikir manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, di mana kita diberi kecerdasan untuk mengisi atau diamanati oleh Allah tentang dunia ini beserta isinya, dan terjadilah sebuah umat manusia di alam dunia ini yang barokah, bertakwa, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan yang demikian yang terjadi pada saat ini. Sampai kapan hal ini bisa terjadi, semua tergantung kepada manusia itu sendiri. Carilah syariat yang sesuai dengan esensi Al-Quran, bukan yang sebaliknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.